Apa itu plantae? Plantae adalah tumbuhan yang memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. 1. Tersusun atas sel eukariotik atau sel yang memiliki membran. 2. Mempunyai organ berupa akar, batang, dan daun. 3. Merupakan organisme multiseluler. 4. Mempunyai dinding sel yang tersusun dari selulosa. 5. Mempunyai klorofil sehingga bisa berfotosintesis sendiri. 6. Menyimpan cadangan makanan yang terdapat di zat tepung atau yang disebut dengan amino. 7. Bersifat ototrof karena bisa menghasilkan makanan sendiri. Baik, teman-teman sudah mengetahui ciri-ciri umum dari plantae. Sekarang, kami akan membahas lebih lanjut mengenai plantae. Berdasarkan sistem kontemporer, dunia tumbuhan digolongkan menjadi 3 bisnis utama, yaitu tumbuhan lumut Bryophyta, tumbuhan paku Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji Spermatophyta. Selanjutnya, berdasarkan keberadaan jaringan tubuhnya, kingdom plantae dibedakan menjadi Talophyta atau bertalus yang belum memiliki akar, batang, dan daun sejati, contohnya lumut, dan Cormophyta, tumbuhan berkromus yang sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati, contohnya pakis dan mangga. Selanjutnya, klasifikasi tumbuhan berdasarkan jaringan pembuluhnya. Ada Atrachyophyta, yaitu tumbuhan yang belum memiliki pembuluh, misalnya lumut, dan Trachyophyta, yaitu tumbuhan yang memiliki pembuluh, xilem dan phloem, misalnya pakis dan kelapa. Baik teman-teman, pertama kita akan membahas tumbuhan berdasarkan divisinya. 1. Bryophyta atau tumbuhan lumut yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Struktur tubuh Bryophyta. Tumbuhan lumut tersusun atas akar, batang, dan daun. Akar. Tumbuhan lumut tidak mempunyai akar sejati, tetapi hanya mempunyai akar semu yang disebut rhizoid. Rhizoid terdiri atas sel yang bersambungan dan bersekat tidak sempurna yang tumbuh dari sel epidermis akar. Rhizoid berfungsi untuk melekat pada tempat tumbuhan atau substrat serta menyerap air dan unsur hara. Batang. Struktur batang tumbuhan lumut sebagai berikut. 1. Lumut hati dan lumut tanduk tidak berbatang dan tidak mempunyai pembuluh angkut. Tubuhnya terbentuk lembaran disebut talus. 2. Lumut daun mempunyai batang sederhana dengan pembuluh angkut tunggal. Daun. Lumut hati dan lumut tanduk tidak mempunyai struktur daun. Lumut daun mempunyai daun sederhana dan berbentuk pipih bilateral dengan satu pembuluh angkut di dalam ibu tulang daun. Sel-sel daunnya sempit, kecil dan panjang, serta mengandung kloroplas yang tersusun seperti jala. Selain itu, terdapat sel-sel mati berukuran besar dengan penebalan dinding berbentuk spiral yang berguna sebagai tempat persediaan air dan makanan cadangan. Berdasarkan bentuk gametofit dan sporofitnya, Bryophyta dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Hepaticopsida atau lumut hati yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ontoceratopsida atau lumut tanduk memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bryopsida atau lumut daun memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berikut struktur tubuh dari masing-masing lumut. Inilah contoh dan bentuk dari ketiga lumut tersebut. Daur hidup lumut dimulai dari adanya spora, kemudian tumbuh menjadi protonema. Protonema berkembang menjadi tumbuhan lumut yang akan menghasilkan gamet jantan Ateridium dan gamet betina Archinium. Ateridium menghasilkan spermatozoid dengan Archinium menghasilkan sel telur. Fase dari spora sampai ke spermatozoid dan sel telur disebut fase gametosit. Fase gametosit inilah yang lebih dominan dalam siklus hidup lumut.
Spermatozoid dalam sel telur mengalami fertilisasi menghasilkan zigot. Zigot akan membelah dan tumbuh jadi sporangium. Fase dari zigot sampai ke sporangium disebut fase sporofit. Sporangium pecah menghasilkan spora dan siklus kembali berulang. Inilah manfaat dari tumbuhan lumut. 2. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berikutnya struktur tubuh tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki akar sejati dan berakar serabut. Telah memiliki epidermis, korteks, dan pembuluh. Batang tumbuhan paku berada di dalam tanah disebut rimpang atau rhizom. Memiliki pembuluh angkut yaitu xilem dan floem. Berikutnya daun. Tumbuhan paku memiliki daun yang dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan ukuran dan fungsinya. Berdasarkan ukurannya, mikrofil ukuran kecil seperti sisik, tidak bertangkai, dan tidak bertulang daun. Mikrofil ukurannya besar, bertulang daun, serta selnya telah mengalami diferensiasi. Berdasarkan fungsinya, ada daun tropofil atau daun sentril untuk fotosintesis, dan daun sporofil atau daun fertil untuk menghasilkan spora. Berdasarkan sifat morfologi tubuhnya, tumbuhan paku dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu Silopitinae atau paku purba, Lycopodinae atau paku kawat, Equisetinae atau paku ekor kuda, dan Filicinae atau paku sejati. Berikut ini penjelasannya. 1. Paku purba. 2. Paku kawat. 3. Paku ekor kuda. Dan yang terakhir, paku sejati. Berdasarkan jenis-jenis spora yang dihasilkan, tumbuhan paku dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Paku homospora, yaitu tumbuhan paku yang hanya menghasilkan satu jenis spora saja. Contohnya yaitu Lycopodium sp. 2. Paku heterospora, yaitu tumbuhan paku yang mempunyai makrospora untuk individu berkelamin betina dan mikrospora untuk individu berkelamin jantan. Contohnya Selagina sp. 3. Paku peralihan, yaitu tumbuhan paku yang hanya dapat menghasilkan 2 macam spora, yaitu spora jantan dan betina. Contohnya Equisetum sibile. Selanjutnya, metagenesis tumbuhan paku. Daur hidup paku dimulai dari adanya spora, kemudian tumbuh menjadi protalium. Protalium akan menghasilkan gamet jantan, ateridium, dan gamet betina, archegonium. Ateridium menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium menghasilkan sel telur atau ovum. Fase dari spora sampai ke spermatozoid dan sel telur disebut fase gametofit. Spermatozoid dan sel telur mengalami fertilisasi menghasilkan zigot. Zigot membelah dan tumbuh menjadi tumbuhan paku membentuk sporangium. Fase dari zigot sampai ke sporangium disebut fase sporofit. Fase sporofit lebih dominan dalam daur hidup paku. Sporangium pecah menghasilkan spora dan siklus kembali berulang. Baik teman-teman, berikut ini skema metagenesis tumbuhan paku secara vegetatif dan generatif. Selain menggunakan spora, beberapa jenis tumbuhan paku bereproduksi vegetatif dengan beberapa cara berikut. 1. Umbi batang. 2. Tunas pada tepi daun atau kuncup tunas. 3. Tunas pada ujung daun. 4. Tunas akar. 5. Fragmentasi. Baik teman-teman, divisi selanjutnya yaitu tumbuhan berbiji atau spermatopita. Ciri-cirinya sebagai berikut. Menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan,
termasuk golongan Chormophyta berbiji, mempunyai alat kelamin yang jelas atau phanerogame dan menghasilkan embrio atau embryophyta siphonogamete. Cara hidupnya Phototrotoph, mempunyai berkas pembuluh, habitatnya di darat, dan beberapa yang hidup mengapung di air. Struktur tubuh. Struktur tubuh Spermatophyta dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Akar pada tumbuhan berbiji ada yang berbentuk serabut dan ada yang berupa akar tunggal. Sel-sel akar mengalami diferensiasi menjadi epidermis, korteks, serta silinder pusat yang di dalamnya terdapat xilem dan floem. Batang tumbuhan berbiji dapat tegak, condong, berbaring, atau merayap. Sel-selnya mengalami diferensiasi menjadi epidermis, korteks, dan silinder pusat, terdapat xilem dan floem. Daun memiliki tulang daun dengan bentuk dan ukuran bervariasi. Sel-sel daun mengalami diferensiasi menjadi epidermis dan mesofil. Mesofil terdiri dari jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Klasifikasi berdasarkan posisi biji terhadap daun buahnya, Spermatophyta dibedakan menjadi Gymnospermae. Gymnospermae disebut juga dengan tumbuhan biji terbuka karena bakal bijinya tidak dilindungi oleh daun buah. Namun, bijinya berada di permukaan luar daun buah yang tersusun dalam strobilus. Berdasarkan struktur strobilusnya, Gymnospermae dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu berikut penjelasannya. 1. Cichadinae. 2. Ginkgoinae. 3. Gnetinae. 4. Coniferinae. Inilah reproduksi dari tumbuhan Gymnospermae. Selanjutnya, tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae dibedakan menjadi 2, yaitu berikut ini adalah reproduksi dari tumbuhan Angiospermae. Di akhir video kali ini, kami dapat menyimpulkan bahwa kingdom plantae dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan tumbuhan berbiji. Baik teman-teman, itu saja penjelasan kami mengenai kingdom plantae atau dunia tumbuhan. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa.